perkuliahan kita. Sebelumnya terakhir yaitu tentang nilai ekstrim yang terdiri dari nilai maksimum atau minimum, dan itu calon daripada nilai ekstrim tersebut disebut dengan nilai ekstrim, ya, disebut dengan nilai ekstrim dan titik ekstrim. Nah, titik ekstrim itu berada pada yang pertama ujung daripada interval, yang kedua adalah f aksen sama dengan 0 atau titik stasioner, yang ketiga adalah f aksen tidak terdefinisi atau titik singular, ya. Nah, jadi yang ingin kita dapatkan yang pertama adalah nilai maksimum minimumnya tadi adalah sebagai nilai ekstrimnya. Kemudian nilai ekstrim itu pasti berada di antara tiga titik berikut ini, ya. Tiga bagian yang kriteria titik kritis, ya, disebutnya. Titik kritis berikut ini, yang pertama tadi adalah ujung interval seperti ini. Jadi kadang-kadang memang ya posisi tadi di ujung-ujung interval itu membuat dia mengalami disebut dengan titik kritis tadi, nilai maksimum, nilai minimum, ya. Contohnya sudah sangat jelas saya sampaikan, seperti halnya negara gitu, kalau jauh dari pusat kota ya cenderungnya memang begitu, mengalami ekstrim, ya, ekstrim baik dari berbagai segi gitu. Nah, kemudian titik stasioner f aksen 0 sama titik singular f aksen tidak terdefinisi. Nah, itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Saya rasa sudah sangat jelas. Kemudian kita masuk kepada monoton dan monotonicity dan concavity, artinya kemonotonan. Monoton itu artinya naik atau turun saja, nah itu namanya monoton. Kemudian konkav yaitu kecebungan. Jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah di mana. Kalau dari gambar di sini kita tahu bahwa di sini sebelah kiri daripada grafik ini adalah menurun atau f aksen kurang dari 0, sebelah kanan adalah f aksen lebih dari 0 atau menaik, yang di tengah ini adalah f aksen sama dengan 0 atau titik kritis, begitu, ya. Nah, jadi kalau dari gambar kita bisa mengetahui dengan jelas nih, f aksen sama dengan 0, f aksen lebih dari 0, f aksen kurang dari 0 dari gambarnya. Tapi kalau kita ingin tahu lebih jelas di mana dia titik yang di naik dan turunnya, ya. Sekali lagi saya sampaikan, naik dan turunnya itu kan kita lihat di sini, di sumbu X-nya tuh. Ya, di sumbu X-nya apakah dia naik atau apakah dia turun, kita lihat dari situ. Nah, kalau kita perhatikan, nah, kalau kita perhatikan di sini, saya pindahkan dulu gambarnya. Nah, ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan daripada gambar, disebut dia naik jika, ya. Nah, X aksen X1 kurang dari X2, yang ini, ya. Nih. X1 kurang dari X2. Ya, X1 kurang dari X2. Kita lihat dulu yang naik, ya. Mana naik? Ini naik. Kalau di gambar yang naik mana, yang ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara definisi maksudnya adalah X1 di sini. Kita ambil X1.
kemudian X2 sebelah kanannya, ya. Nah, X1 kurang dari X2, nilainya tentu saja sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, maka Fx1 di sini pasti kurang dari Fx2. Gitu ya. Yang ini. Nah, maka dia disebut dengan increase. Monoton naik ya. Monoton naik. Ya, ketika berlaku seperti itu. Kemudian sebaliknya kalau tandanya berbeda maka dia berlaku turun. Ya, yaitu bisa kita simulasikan dengan cara yang sama tadi. Kalau kalau X1 kurang dari X2, nah ini X1-nya di sini ya. Kemudian X2-nya di sini. Nah, X1 kurang dari X2 tapi Fx1 lebih dari Fx2 ya. Gitu ya. Jadi demikian kenapa disebut dengan ditulis seperti ini, increasing ataupun decreasing, naik dan turun fungsi. Ya. Dia disebut strictly monoton ya, menaik saja ya, strict ya, hanya naik atau turun ya jika memenuhi seperti itu. Nah, itu daripada definisi naik atau turun fungsi. Namun pada turunan kita cukup mengecek di mana fungsi tersebut bernilai f aksen x lebih dari 0. Maka dia di sini naik. Fungsinya naik. Fungsi naik atau monoton naik. Dan sebaliknya kalau f aksen x kurang dari 0 maka dia monoton turun. Untuk f aksen sama dengan 0 adalah titik kritis ya. Jadi itu semua sudah memenuhi f aksen lebih dari 0, kurang dari 0 dan f aksen sama dengan 0. Nah, f aksen tidak terpenuhi titik kritis juga. F aksen x kurang dari 0 di sini sama. Fungsi turun ya. F aksen X sama dengan 0 adalah fungsi stasioner. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang bagian naik dan turun fungsi. Monoton naik dan monoton turun. Nah, ketika ditanya di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, dilihatnya di sumbu X. Nah, contoh di sini, kalau di gambar yang sama, di mana fungsi naiknya? Jadi kan kelihatan. Naiknya yang ini ya. Berarti naiknya di C lebih X lebih dari C. Sorry, ini X lebih dari C. Kalau C itu 5 berarti X lebih dari 5 gitu. Nah, X lebih dari C. Maka kita ambil kesimpulan fungsi naik kalau di gambar ini ya. Fungsi naik di X lebih dari C. Itu. Fungsi turun di X kurang dari C. Gitu ya. Nah. Silakan, ada pertanyaan? Ada? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada. Oke, berikutnya adalah kita sudah tahu fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kita tentukan dia di mana f aksen ini ya.
f aksen lebih dari 0, dia monoton naik, dan f aksen kurang dari 0, dia monoton turun. Nah, contohnya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Maka di situ difaktorkan, dapat nilainya adalah 6x plus 1 dan x. Ya. Di sini adalah turunan pertamanya. Maka yang kita cari sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan ya. Jadi kalau sudah sebenarnya turunannya hanya begitu saja ya. Jadi itu fx, kemudian dicari equation x itu nilainya tadi. 6x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 12. Ini bisa difaktorkan 6x kuadrat kurang x kurang 2 ya. Sehingga 6x min 2 x plus 1. Nah, ini tujuannya untuk apa nih dibuat seperti ini? Karena yang ingin kita cari adalah lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Maka kalau lebih dari sama dengan 0 kurang dari 0 kita nggak tahu di mana, tapi yang kita tahu di sama dengan 0-nya. Maka f aksen x sama dengan 0 adalah sama dengan 0, yaitu 6x min 2 x plus 1 sama dengan 0. Artinya adalah x sama dengan 2 dan dx sama dengan min 1. Nah, begitu kita tahu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1, maka kita buat di garis bilangan. Ya, seperti pertidaksamaan itu. Maka min 1 sebelah kiri, 2 sebelah kanan, maka kita akan tahu f aksennya. Kalau di sini kan f aksennya itu udah pasti nilainya 0. Ya, karena kan tadi itu di ketentuannya kan itu. F aksen x sama dengan 0 ini ya. Yang saya tandai di sini warna biru. Ya, di sini kan f aksen x-nya sama dengan 0. Itu terjadi ketika x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 1. Jadi f aksen x pada saat itu, nah ini sama dengan 0, sini juga sama dengan 0. Nah, selebihnya pasti positif atau negatif. Ya, di mana tahu positif atau negatif? Ya diuji. Seperti pertidaksamaan. Ujinya di mana? Gunakan yang paling mudah yaitu x sama dengan 0. X sama dengan 0 berada di mana? Berada di tengah sini. Ya. Nah, berarti x sama dengan 0 kita uji f aksennya. Yaitu f aksen x sama dengan 0. Persamaannya dari sebelah kiri ini sama dengan 6. 6 juga perlu juga nggak apa-apa, nggak perlu ditulis karena positif. Kita perlu tahu positif atau negatifnya. 0 dikurangi 2 adalah min 2 atau negatif. 0 plus 1 adalah positif. Berarti kita tahu hasilnya negatif. Nah, jadi sudah kita tahu hasilnya di sini adalah negatif, maka kita tuliskan di garis bilangan tadi di sini nih. Garis bilangan yang sama. Ya. Tadi. Nah, ini saya tulis ulang. Ya, sebelah kirinya adalah min 1, di sini 2. Maka dia sama pasti bergantian bergantian tanda. Nah, bergantian tanda di sini adalah negatif, sini positif, sebelah kanannya positif dan sebelah kiri positif. Sehingga kita tahu bahwa fungsi naik atau f aksen x lebih dari 0 naik ketika x-nya kurang dari min 1 dan x-nya lebih dari 2. Dan fungsi turun ketika x-nya berada di antara min 1 dan 2. Gitu ya. Sekarang ada pertanyaan? Nah, jadi kesimpulannya adalah fungsi naik dilihatnya di sumbu X tadi.
fungsi naik di X lebih kurang dari min 1 dan X lebih dari 2. Dan fungsi turun ya, di X kurang dari 2 dan lebih dari min 1. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, jadi berikutnya adalah kecekungan fungsi. Ya, ini sudah monoton naik turun. Kemudian kecekungan fungsi. Kecekungan fungsi apa sih yang dimaksud dengan kecekungan? Itu seperti halnya parabola ya. Kalau parabola menghadap ke atas seperti ini, ya, parabola menghadap ke atas. Nah ini namanya cekung ke atas. Baik hanya sebagian ataupun seluruhnya. Kalau grafiknya cuma setengah seperti ini, ya cekung ke atas. Begini cekung ke atas. Kalau sudah seperti ini, namanya cekung ke bawah. Nah, namun ya secara tadi itu secara saintifik ya cekung ke atas itu diukurnya bagaimana? Karena cekung ini ya cekung ini kan ada kurva yang naik, ada kurva yang turun ya. Kalau kita lihat, nah ini misalkan kurva turun, di sini naik ya kan? Nah jadi bukan dilihat dari F aksennya, tapi dilihat dari F double aksen, turunan keduanya. Nah turunan kedua ya turunan kedua lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Turunan kedua kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Fungsi berikut ini adalah tadi sudah jelas ya, naik turun fungsinya di F aksen 1, maksudnya F aksen. Nah, maka kita cek di F double aksennya. Ya. F aksen X tadi 6 ya, kuadrat kurang 6X kurang 12. Nah, F double aksennya adalah 12X dikurangi 6. Nah, ini sama seperti di F aksen, F double aksen juga, kita tidak tahu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyamakannya dengan 0, begitu ya. Jadi F double aksen di sini 12 kurang 6 sama dengan 0. Ya, yang kita inginkan lebih dari 0 atau kurang dari 0, karena lebih dari 0 nanti cekung ke atas, kurang dari 0 cekung ke bawah. Sekarang kita lihat, 12X sama dengan 6, X sama dengan setengah. Ya. X sama dengan setengah. Nah, kalau kita buat di kurva, garis bilangan, X sama dengan setengah seperti ini, maka yang lebih dari 0 ya tinggal kita cek aja di sini ya. Kita uji di sini. Kalau X-nya di sini 2, berarti 12 kali 2, 24. Dikurangi 6, 18. Berarti positif. Si kirinya negatif. Maka F double aksen X ya lebih dari 0 gitu ya. Lebih dari 0 ya ketika kapan? Ketika X-nya lebih dari setengah ya. Ketika X-nya lebih dari setengah. X-nya lebih dari setengah. Ini hilang-hilang. X-nya lebih dari setengah. Nah, kemudian F aksen X kurang dari 0 ketika
X-nya kurang dari setengah. Nah, ini apa artinya F double aksen lebih dari 0? F double aksen lebih dari 0 artinya cekung ke atas. Ya, kalau saya menandainya ini seperti ini. F double aksen lebih dari 0. Jadi gambar ini saya putar 90 derajat seperti ini. Saya putar ke kanan menjadi, nah ini artinya cekung ke atas gitu. Yang kalau saya ya mengingatnya gitu. Nah, F double aksen X kurang dari 0, saya putar 90 derajat ke kanan, oh dia cekung ke bawah gitu ya. Nah, ini jadi cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Itu. Cekung ke bawah ya. Ini atas ke bawah. Sepertinya saya tulis singkat aja. Di kanan ini cekung ke atas ya, cekung atas. Ini bawahnya cekung bawah. Cekung bawah. Nah, jadi dilihat di X-nya ya. Di X lebih dari setengah cekung atas, di X kurang dari setengah cekung ke bawah. Sehingga kita kembali lagi ke soal, kita lihat mana yang cekung ke atas, mana cekung ke bawah. Tadi di X sama dengan setengah. Nah, ini adalah cekung ke bawah tadi, di X kurang dari setengah. Ya, ini. Nah, ini cekung ke bawah. Nah, di X lebih dari setengah, tadi cekung ke atas. Sini. Itu dari interpretasi daripada grafiknya. Nah, berikutnya juga sama. Di soal yang lainnya, ini. Ini kalau kita definisikan dari turunan pertama, turunan kedua, ini turun ke bawah, F aksen kurang dari 0, ini F aksen lebih dari 0, keduanya ini cekung ke atas, F double aksen lebih dari 0. Yang ini F aksen lebih dari 0 segini, kemudian F aksennya kurang dari 0 segini, turun ke bawah, F double aksennya kurang dari 0. Ya. Nah, untuk yang ini cekung ke atas, ya, F double aksen lebih dari 0, yang ini cekung ke bawah, F double aksennya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, silakan ada pertanyaan? Nah, berikutnya adalah contoh ini, contoh polinomial pangkat 3. Tadi juga polinomial pangkat 3. Turunan pertamanya di sini adalah X plus 1, X min 3. Nah, di sini kita dapatkan F double aksennya, yaitu kita tahu positif F aksennya, kita tahu positif atau negatif, yaitu positifnya kurang dari min 1 dan X-nya lebih dari 3, maka kita katakan dia monoton naik ketika X-nya kurang dari min 1 dan X lebih dari 3. Dan dia monoton turun ketika X-nya di antara min 1 dan 3. Sedangkan F aksen sama dengan 0 sendiri, titik ini adalah titik kritis. Ya. Titik kritis yaitu titik stasioner. Ya. F aksen sama dengan 0. Ini ditulis sama dengan 0. Nah, jadi ini titik kritis, F aksen sama dengan 0. Ini juga titik kritis, tapi titik kritis ini F aksen tidak terdefinisi. Yang ini adalah titik kritis F aksen sama dengan 0. Kenapa di sini tidak terdefinisi? Karena kemiringannya di sini adalah tak hingga. Ya, kemiringan di F aksennya, garis singgungnya. Ini garis singgungnya lurus ke atas. Nah, kemudian kita lihat turunan pertamanya, yaitu tadi dari min 1 sampai 3. Benar nggak? Dari min 1 sampai, dari min 1 sampai 3 turun. Ya. Nah, dari min 1 sampai 3 turun. Sisanya adalah naik. Naik itu dilihat dari kiri ke kanan ya. Nah, dari kiri ke kanan dia naik, dari kiri ke kanan dia naik. Nah, jadi fungsinya naik dari X kurang dari min 1 dan X lebih dari 3 itu fungsinya naik semuanya, monoton naik. Dan di antara min 1 sampai 3 dia
monoton turun. Kemudian untuk F double accent, cekung ke atas, cekung ke bawahnya, ini juga terlihat dari gambar, cekung ke bawah tuh dari F double accent kurang dari min 1. Berarti posisinya sampai di sini aja tuh, cekung ke bawah tuh. Nah, sisanya adalah cekung ke atas. X lebih dari 1 cekung ke atas. Silakan, ada pertanyaan? Ada? Oke. Sekarang satu lagi. Nah, lihat daripada gambar berikut ini, kita bisa mengecek di sini nih. Turun, 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 turun ya. Berarti di sini turun sampai sini kira-kira dia turun monoton, monoton turun ya. Kemudian dari sini naik, 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 monoton naik. Dari sini ke kanannya monoton, monoton turun sampai tak hingga sini monoton turun. Nah itu F accent. Kemudian F double accent, cekung ke atas, ya kira-kira nih ya. Kalau ini cekung ke bawah ya, double accentnya cekung ke bawah sampai di sini, ke sini menjadi cekung ke atas, gitu kan? Sorry, ini cekung ke atas, cekung ke atas sampai sini, kemudian ini cekung ke bawah ya, dari 0 sampai akar 6/2, kemudian ini cekung ke atas ya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun hanya sebagian kecil daripada gambar, tapi dia bisa dikatakan cekung ke atas. Cara melihatnya bagaimana tadi parabola. Parabola seperti ini cekung ke atas. Parabola seperti ini cekung ke bawah. Memang kalau dari gambar itu nggak terlalu jelas kadang-kadang. Makanya kalau dihitung dengan menggunakan fungsi, dengan menggunakan rumus, kita akan tahu pasti ini cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ini ya. Kesimpulannya adalah cekung ke atas. Ya. Ini cekung ke atas. Jadi ada istilahnya belokannya itu lebih mengarah ke atas ya. Ini itu. Sehingga bisa dikatakan cekung ke atas. Ada? Masih ada pertanyaan? Tidak? Cukup jelas? Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, uh, kalau sudah, maka kita lihat dulu contoh soal satu ya. Nah, contoh soal E pangkat yang mudah ya. Yang mudah. Nah, ini aja, 3x pangkat 4, 4x pangkat 3 tambah 2 ya. Oke. Nah ini diperhatikan baik-baik ya. Yang tadi bukan aja. Yang ini ya.
Kalau yang ini F. Ini aja deh. Ya. Sama ya. 3x pangkat 4. 4x pangkat 3 plus 2. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Ya, itu tadi. F aksen, G aksen di sini ya. Ini G, maka kita cari G aksennya. G aksen X-nya adalah 3 kali 4, di situ 12x kuadrat. 12x pangkat 3 kurang 12x kuadrat. Selesai itu. G aksen ya. Nah, kita samakan dengan 0. Sama dengan 0 itu pasti titik stasioner, tapi bukan ini yang kita cari. Yang lebih dari atau kurang dari, ya. Nah, di sini ada variabelnya 12x kuadrat, berarti x dan dikali berapa? Dikali x min 1, ya. Sama dengan 0, maka di sini adalah x sama dengan 0, dan di sini x sama dengan 1. Maka kita peroleh 0 dan 1, ya. Sebagai titik pembuat nolnya, yaitu 0 dan 1. Diuji, yang diuji tentu bukan 0 dan 1, diuji bilangan yang lainnya, 2 misalkan. Nah, 2 di sini untuk X sama dengan 2, maka kan itu G aksen X, ya, G aksen 2, gitu. G aksen X sama dengan 12 X kuadrat, 12 X kuadrat, ya, 2 kuadrat gitu, di sini positif itu tulisnya, dikali 2 min 1. Dikali 2 min 1. Nah, ini artinya positif, ya, kalau mau dihitung silakan, nggak dihitung juga, sebenarnya kita bisa nulis bahwa G aksen 2 lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, di sini 2 kuadratnya positif, di sini juga positif, maka G aksen 2 itu nilainya adalah 48 kalau di sini ya. G aksen 2 sama 48. Ya, kita nggak perlu nilainya 48, tapi kita perlu nulis G aksen 2 itu lebih dari 0. Artinya di sini adalah positif. Dan bergantian tanda negatif dan positif, ya. Sehingga di sini kita sudah bisa tahu, tidak bergantian tanda ya. Di 0 tidak bergantian tanda karena di 0 itu fungsinya G aksennya tadi adalah X kuadrat nih ya. Nah, kalau ada X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat 6, ya biar pangkatnya genap, tidak bergantian tanda. Jadi di sini min dan min. Negatif dan negatif lagi. Nah, jadi di mana fungsi naik? Fungsi naik lebih ketika X lebih dari 1. Ya. Fungsi naik ketika X lebih dari 1. Fungsi naik ketika X lebih dari 1. Di mana fungsi turun? Fungsi turun ketika X-nya kurang dari 1, X-nya tidak sama dengan 0 ya. Boleh kita tulis itu. Yang simpelnya. Atau dari minta hingga sampai 1 kecuali 0. Boleh ya. Nah, jadi kita udah tahu F1 aksen. Nah, kita lanjut ke F2 aksen. Yaitu F2 aksen di situ adalah, di sini G ya, G double aksen, yaitu G double aksennya yaitu 12x kuadrat. 12x pangkat 3, berarti 36 x kuadrat dikurang 24x ya, sama dengan 0 juga, sama sebagai pembuat 0. Di sini bisa difaktorkan berapa? 12x yang bisa difaktorkan. Maka kita tuliskan 12x dikali 3x dikurangi berapa?
dikurangi 2 ya. 3x kali 13x kali 12x kali 3, 36x kuadrat, betul. Kemudian 12x dikali 2, berarti 24x ya, negatif 24x ya, betul ya. 12 kali 3 ya. Nah, sehingga pembuat nolnya di sini berapa? Yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 3x kurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2 ya. 3x sama dengan 2. Dan x-nya sama dengan 2/3. Kita buat di garis bilangan 0 dan 2/3. Ya. 0 dan 2/3. Ya, yang perlu kita uji yang gampang di sini aja. Oh, di sini berapa? Lebih kecil lagi atau bilangan desimal, yaitu kita ambil 1 aja mudah. 1 itu berada di sini, yaitu 3/3. Jadi kita ambil 1, kita substitusi aja. G double aksen 1, ya. Kan ketika X sama dengan 1 kan begitu ya, cara ini ya. Ketika X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1 itu yang kanan diuji ya. Titik ujinya ketika X sama dengan 1, G double aksen 1 nilainya berapa? Ya ini, 36 kali 1 dikurang 24 kali 1, berarti nilainya adalah 12 atau positif ya. Nah, kita tahu di sini G aksen 1 nilainya 12, dalam tanda kurung adalah positif. Maka bergantian tanda, sebelah kanan di sini positif, dan sebelah kirinya positif dan negatif bergantian tanda. Ya. Di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Jadi pertanyaannya kalau F double aksen adalah di mana fungsi cekung ke atas? Cekung ke atas itu adalah lebih dari 0 ya. F double aksen lebih dari 0. Di mana cekung ke atas? Jawabannya adalah di X kurang dari 0 ya, dan X lebih dari 2/3. Di mana fungsi cekung ke bawah? Di F double aksen kurang dari 0, yaitu di X antara 0 dan 2/3. Jadi jawabannya itu selalu di sumbu X. Di mana fungsi naik? Ya, antara fungsi naik tadi bisa digambar di sini. Fungsi naik yaitu di X lebih dari 1. Di mana fungsi turun? Di X kurang dari 1 kecuali 0. Di mana fungsi cekung ke atas? Yaitu X kurang dari 0 dan X lebih dari 2/3. Di mana fungsi cekung ke bawah? Di X dari 0 sampai 2/3. Selesai. Monoton naik dan monoton turun. Silakan, bagi ada yang ingin bertanya, silakan. Cara tahu dia bergantian tanda atau tidak bergantian tanda gimana, Pak? Itu kan pertidaksamaan ya, di pertemuan awal sudah kita bahas. Di pertidaksamaan itu bergantian tanda itu hanya kalau ini ya, tidak bergantian tanda itu hanya kalau dia ketemu faktor yang pangkat genap seperti ini ya. Contoh misalkan ini, X pangkat 4 kali X min 1. Nah, ini pangkat genap nih, X pangkat 4-nya. Jadi dia tidak bergantian tanda ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau dibalik, nah, ini kita coba ya. Saya hapus dulu ini ya. Nah, itu menyelesaikan pertidaksamaan yang dicek lagi ya. X pangkat 4 kali X min 1 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Pembuat 0 ini kan X sama dengan 0, yang di sini adalah X sama dengan 1. Ini dulu beli yang baru, cuma kok yang jadi di X, bentar. Nah,
di X sama dengan 1. Nah, di X sama dengan 1. Kita buat dulu garis bilangannya tadi. Di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, sesudah kita buat garis bilangannya, kita uji kan. Kita uji itu ujinya cukup 1 aja. Tapi kalau kita nggak tahu bergantian tanda, ya boleh kita uji semuanya. Dari mana yang perlu kita uji titiknya? Kayak ketiga ini. Yang di sini, kemudian yang di tengah tadi. Suka hilang udah sekarang titiknya. Ya, yang di sebelah kanan dan yang di sini kita uji juga, yang di sini kita uji juga. Kalau kita nggak tahu yang mana bergantian tanda, tapi sebenarnya cukup kita uji 1 saja, dimanapun boleh. Tapi kita sudah tahu di sini kalau di X sama dengan 0, karena dia pangkatnya X, pangkat genap di sini, maka di X sama dengan 0 itu kiri kanannya itu tidak bergantian tandanya. Kalau negatif, negatif dua-duanya, kalau positif, positif dua-duanya. Nah, jadi kita ambil misalkan di sini X sama dengan 2. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan itu. Di sini 2 pangkat 4, kan itu ya, dikali 2 kurang 1. Nah, di sini kan positif nih. Ini juga positif 2 kurang 1. Maka kita tahu hasilnya adalah positif. Cara menulis positif itu gini aja. Nah, lebih dari 0 itu positif maksudnya. Nah, artinya kita tahu di sini tuh jawabannya adalah positif. Nah, selebihnya adalah negatif. Nah, karena di sini tadi di X sama dengan 0 pangkatnya genap di sini, maka dia tidak bergantian tanda. Negatif, negatif lagi. Ya, kita coba aja. Min 1 misalkan. Min 1 itu posisinya di sebelah kiri sini. Min 1 pangkat 4. Berapa hasilnya? 1. Ya kan? Min 1 dikurangi min 1. Hasilnya adalah min 2. Jadi di sini 1, di sini dikali min 2. Hasilnya adalah min 2. Min 2 itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Nah, jadi ini benar. Ini benar. Kalau ragu ya di sini coba lagi, pasti di sini itu negatif hasilnya. Di antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 itu apa? Setengah. Misalkan. Setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4, nggak usah dihitung juga. Ya dia tetap di bilangan positif gitu. Dikali setengah kurang 1. Ya, setengah kurang 1 hasilnya adalah negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif atau kurang dari 0. Maka di sini negatif, negatif, positif. Nah, tidak di sini di X sama dengan 0 apa? Positif atau negatif? Di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 1 sudah jelas, yaitu dia F aksennya sama dengan 0 atau stasioner disebutnya. Stasioner, F aksen sama dengan 0. Jadi di sini F aksen lebih dari 0, F aksen kurang dari 0, F aksen kurang dari 0. Ya, cara kita mengatakan di F aksen kurang dari 0 ketika X-nya berapa? Ketika, kalau yang mudahnya ya ketika X kurang dari 1 kecuali 0 gitu ya. X tidak sama dengan 0. Ya, boleh gitu. Atau dengan cara dari negatif tak hingga sampai 1 ya, 0-nya tidak ikut. Kurang 0 gitu ya. Begitu. Nah, bisa diketik. Bisa, Pak. Ya, sekarang coba perhatikan cara yang sama. X pangkat 4, X min 1 sama dengan 0. Jadi, X tadi adalah X pangkat 4, X min 1, X min 1 sama dengan 0. Yang bergantian tanda tuh di sini yang nggak boleh bergantian tanda tuh. Di X sama dengan 0. Kalau pangkatnya nih saya ganti nih posisinya aja ya. X min 1 pangkat 4. X min 1 pangkat 4. Nah, sini. Nah, ini kan hampir sama dengan yang di atas. Jadi di sini adalah X sama dengan 0. Titik pemecahnya sama, di sini X sama dengan 1. Kalau kita buat garis bilangan, ya di garis bilangannya tadi adalah, nah,
Nah, yaitu di X sama dengan 0, ini, dan X sama dengan 1. Garis bilangannya, ya kita uji aja salah satu seperti yang saya katakan tadi. Uji di X sama dengan 2. Berarti uji di X sama dengan 2. Berarti di sini digunakan 2 kali 2 min 1 pangkat 4 sama dengan 0. Nah, 2 itu positif, di sini juga 2 min 1 adalah positif, maka kita tahu hasilnya adalah positif. Jadi 2 di situ kita tahu kalau ini berhubungan dengan F-aksen, maka F-aksennya adalah positif ya. Kalau dengan berhubungan dengan F-aksen yang positif. Jadi di sini positif nih. Agak susah nih pulpennya. Nah, ini positif ya. Nah, coba perhatikan pangkat 4-nya di sini berada di mana? Berada di sini. Di X-1 tadi. Maka di sini yang tidak bergantian tanda. Ini positif plus, maka sebelah kirinya juga positif. Ya, sini. Di sini negatif. Ya, jadi tergantung pangkat genap itu berada di mana. Di situ yang tidak bergantian tanda. Kanan dan kirinya dia. Ya, yaitu kanan kirinya si 0 itu. Kalau di sini kanan dan kirinya 1. Yaitu di X sama dengan 1, di kanannya positif, di kirinya positif. Nah, di X sama dengan 0 bergantian tanda. Di sini positif, di sini negatif di kirinya. Ya. Yang di antara 0 dan 1 positif di sini, di kirinya dia negatif. Jadi bergantian tanda itu maksudnya. Nah, ini yang kanan tadi udah kita coba. Sekarang kita coba yang tengah di sini, setengah. Di sini setengah berarti. Ya, setengah kali setengah kurang 1. Setengah kurang 1 adalah min setengah. Min setengah pangkat 4. Artinya di sini positif kan? Setengah itu positif, hasilnya juga pasti positif. Berarti di sini positif betul. Ya, ini betul. Sebelah kirinya kita uji min 1. Min 1 di sini negatif. Min 1 min 2, tapi pangkatnya genap tuh, pangkat 4. Pasti dia positif di sini. Jadi di sini negatif, di kanannya adalah positif. Negatif kali positif adalah hasilnya negatif. Ini betul berarti. Ya. Nah, itu cara ujinya. Bisa dipahami? Masuk kan kawan? Bisa Pak. Ya, ya itu pertidaksamaan tuh, refresh lagi ya. Nah, jadi tidak bergantian tanda itu karena ada pangkat genapnya itu. Sekarang silakan dicari F aksen dan F double aksennya di mana fungsi naik dan fungsi turun. Ya, berikut nanti diberikan satu soal untuk ini. Langsung saya ini ya, absen.